apakah masih sesuai visi itu dengan cita-cita kita dulu ketika membentuk Kaltara atau tidak gitu loh. Kalau tidak, kenapa? Makanya saya mewakili pakar mengevaluasi kembali visi itu. Dari sisi pakar adalah visinya pakar dengan berbagai negara baik di Asia maupun di luar Asia, terutama Asia Tenggara. Seharusnya lah Kaltara ini setelah terbentuk itu dengan secepat mungkin menjadi daerah yang maju. Jakarta harusnya kalah, pastinya gitu, karena posisinya sangat strategik, baik dari sisi kelautan, baik di kapasitasnya dan lain sebagainya lah, nanti kita bahas. Oke, next kita lihat dulu ya Pak Jainal sampai sejauh apa sih ya. Ada faktor positifnya. Nah, faktor positifnya adalah kinerja pemerintahan Kaltara sampai sekarang masyarakat sangat puas. 64%, 64,47%. Teman-teman gitu ya, ada beberapa yang saya kenal, tapi juga sepertinya beberapa juga yang saya tidak kenal gitu. Kurang lebih kita ada sekitar 38 ini. Setelah Bang Didi Kadarisman masuk gitu ya, itu menambah mungkin hasil diskusi kita menjadi lebih baik. Hormat saya untuk Datuk Imad dan narasumber kedua gitu ya. Saya pertama ingin mengklarifikasi dulu gitu ya. Tapi sebenarnya sudah diklarifikasi juga. Saya harus sampaikan itu di ruang publik secara terbuka, ya saya sampaikan saja. Karena kita dari awal sebagai garda terdepan terkait dengan hukum itu hati-hati betul ini, termasuk soal jual beli jabatan. Saya harus sampaikan. Karena seluruh daerah di Indonesia terjadi operasi tangkap tangan. Dan kita tidak mau provinsi yang baru ini tertangkap tangan karena permain jorok para orang oknum ya, yang kemudian melakukan hal itu. Maka kita sampaikan kepada Polda itu supaya diproses saja. Kesaksian, bukti transfer segala macam, dan percakapan di WA itu sudah kita sampaikan semua. Lalu kita disentakkan dengan konversi pers lagi-lagi orang ini bahwa tidak bersalah. Dimainkan oleh Bastian Lubis untuk melakukan kriminalisasi dan kriminalisasi terhadap Gubernur Kaltara secara terstruktur dan sistematis. Kasus yang paling heboh yang kita jumpai adalah jual beli jabatan, yang kemudian tiba-tiba setahun yang lalu kita menunggu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Polda, tiba-tiba kemudian gugus tugas Satgas kah dibentuk oleh gubernur. Saya yakin itu bukan gubernur yang membentuk adalah Bastian Lubis, yang kemudian Polimat ada di situ, lalu si jabat ada di situ dan lain sebagainya itu. Jadi ini kok